Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Lailatus Sariroh, perwakilan dari kelompok 3 kelas C, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami, yaitu mengenai langkah dalam membuat evidence-based practice mengenai sistem persarafan, khususnya penyakit stroke. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desti Adilia Noviana, yang kedua ada Eli Komariah, yang ketiga ada Siva Aulia Rizkiana, yang keempat ada Ina Sufika, yang kelima Riana Lailatul Fajriyah, yang keenam Sylvia Putri Arifah, yang ketujuh Lina Quratul Ainiyah, dan yang kedelapan Iza Lailatus Sariroh. Cakupan materi yang kita bahas ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, kita harus mengajukan pertanyaan klinis. Yang kedua, mencari bukti terbaik atau mencari jurnal terbaik melalui cara Boolean logic. Yang ketiga, kita harus memberikan alasan mengapa jurnal tersebut dipilih. Dan yang keempat, kita harus menganalisis PICO dan jurnal yang telah kita pilih. Dan yang kelima, kita harus menilai atau mengkritisi jurnal tersebut yang biasa kita sebut dengan critical appraisal. Nah, subtopik yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kita harus mengajukan pertanyaan klinis. Nah, pertanyaan yang sudah kelompok kami buat yaitu pertanyaan PICO pada pasien stroke iskemik akut, bagaimana pelatihan VR atau virtual reality dibandingkan dengan tidak dilakukan pelatihan VR dapat meningkatkan kekuatan ekstremitas dan penurunan depresi dan kecemasan. Mengapa kelompok kami memilih pelatihan VR atau virtual reality? Karena kita menemukan sebuah jurnal di website di PubMed bahwa pelatihan VR atau virtual reality dapat meningkatkan otot ekstremitas dan penurunan depresi dan kecemasan. Nah, subtopik yang kedua yang akan dibahas yaitu mencari bukti terbaik atau jurnal terbaik dari Boolean logic melalui website Scholar atau Google Scholar. Keyword N didapatkan sebanyak 90.400 hasil. Keyword OR didapatkan sebanyak 81.600 hasil. Dan keyword NOT didapatkan sebanyak 72.000 hasil. Nah, dari ketiga tadi merupakan hasil yang kita temukan dari website Google Scholar dengan rentang waktu 2020 sampai 2021. Selanjutnya akan saya sebutkan website yang telah kami temukan dari Google Scholar tapi dalam penemuan waktu anytime atau kapanpun. Dan keyword N didapatkan sebanyak 2.250.000 hasil, keyword OR didapatkan sebanyak 2.230 hasil, dan keyword NOT didapatkan sebanyak 2.140.000 hasil. Selanjutnya kita beralih dari website PubMed. Yang pertama kita menemukan OR didapatkan sebanyak 935.579 hasil. Keyword NOT didapatkan sebanyak 351.8 hasil. Dan keyword N didapatkan sebanyak 13.101 hasil. Nah, dari ketiga tadi, kita mendapatkan hasil dari website PubMed dengan rentang waktu anytime atau kapanpun. Nah, selanjutnya masih di website PubMed,
kita menemukan keyword N didapatkan sebanyak 1892 hasil, keyword not didapatkan sebanyak 54.949 hasil, dan keyword or didapatkan sebanyak 126.017 hasil. Nah, dari ketiga tadi merupakan hasil yang kita temukan dari website PubMed dengan rentang waktu 2020 sampai 2021. Subtopik yang ketiga yaitu memberikan alasan mengapa memilih jurnal tersebut. Alasan memilih jurnal tersebut karena jurnal tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan topik kelompok kami, yaitu pada sistem persarafan. Dan juga kami melihat ada begitu banyak pasien penderita stroke yang mengalami depresi. Oleh karena itu, diharapkan dengan kami memilih jurnal tersebut, setidaknya kami dapat mempelajari dan dapat mengaplikasikan metode VR sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh penderita stroke di sekitar lingkungan kami. Dan di sini kami menyertakan link atau tautan untuk menuju website ke jurnal yang kita bahas. Dan kelompok kami sepakat memilih jenis artikel randomized control trial. Subtopik yang keempat yaitu menganalisis PICO dari jurnal yang telah kita pilih. Analisis PICO di sini ada P population atau populasi dalam jurnal yang telah kita bahas, yaitu ada pasien stroke iskemik akut. Dan I intervention, yaitu pelatihan VR atau virtual reality, yaitu langkah-langkah yang terbaik dalam penanganan stroke dan depresi. Yang ketiga ada C, comparison, yaitu kelompok pasien yang dilakukan VR atau virtual reality melaporkan peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas yang lebih besar dibanding dengan kelompok pasien yang tidak dilakukan VR, dan juga mengalami penurunan tingkat depresi dan kecemasan. Namun, tidak ada perbedaan skor status perubahan fungsional antara kelompok pasien yang dilakukan VR dan tidak dilakukan VR. O. Outcomes, yaitu pasien yang dilakukan VR selama 5 hari ekstra 15 menit 2 kali sehari mengatakan mengalami peningkatan kekuatan otot tungkai atas bawah di kedua sisi yang terkena dan tidak terkena, mengalami peningkatan status fungsional dan penurunan depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, program rehabilitasi fisik awal yang mencakup pelatihan VR ini harus dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pengaturan klinis. Topik yang kelima yaitu menilai atau mengkritisi jurnal yang biasa disebut dengan critical appraisal. Nah, menilai atau mengkritik jurnal yang kita bahas di sini melalui link https://www.equator-network.org/. Nah, setelah link tersebut diklik, maka muncul gambar seperti ini. Kemudian, disesuaikan dengan jenis jurnal yang didapatkan sebelumnya. Karena kelompok kami memilih jenis artikel randomized control trial, maka yang dipilih yaitu consort. Setelah consort diklik, akan muncul tampilan seperti gambar ini, yaitu terdapat 2 jenis checklist yang kita dapatkan. Kita harus memilih salah satu. Nah, kelompok kami sepakat memilih consort checklist yang berupa Word. Nah, setelah checklist tersebut diklik, maka akan ditemukan hasil seperti ini. Nah, ini merupakan hasil penilaian dari jurnal yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat dan baca ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.